Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Isma, saya mahasiswa Psikologi Islam dari UIN Salatiga semester 5 dengan NIM 4304022068. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan mereview dari salah satu buku kitab yang berjudul Konseling dan Psikoterapi Islam karya Bapak Agus Hermawan, SPDI, MA. Jadi buku ini tuh berjudul Konseling dan Psikoterapi Islam yang ditulis langsung oleh Bapak Agus Hermawan, SPDI, MA, dan kemudian diterbitkan oleh Yayasan Haja Kartini Kudus yang dicetak pada tahun 2024. Kemudian di dalam buku ini itu berisi sebanyak 68 halaman. Yang juga di dalamnya itu telah menjelaskan sebanyak 8 bab. Baik, saya akan menjelaskan beberapa bab dan atau mereview beberapa bab yang ada di dalam buku ini. Baik, pada bab pertama itu telah dijelaskan tentang pengertian, fungsi, tujuan, metode, prinsip, persamaan dan perbedaan konseling dan psikoterapi Islam. Nah, di dalam bab ini itu telah dijelaskan dari uraian-uraian di dalamnya itu dapat disimpulkan bahwa antara konseling dan psikoterapi Islam itu saling berkaitan dan berhubungan. Nah, maksud dari psikoterapi itu adalah penyembuhan dan pengobatan menurut metode ilmu jiwa berdasarkan metodologi psikologis. Kemudian konseling sendiri itu merupakan suatu aktivitas pemberian nasihat atau berupa anjuran dan saran dalam bentuk pembicaraan yang komunikatif antara konselor dan klien. Tuh. Kemudian untuk bab yang kedua itu menjelaskan tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam dan kebutuhan manusia kepada terapi dan konseling. Jadi di dalam bab ini itu telah dijelaskan, jadi manusia itu sesuai fitrah keberagamannya, maka manusia dalam kehidupannya itu akan membutuhkan agama sebagai penenang dan juga sebagai jalan dalam hidupnya. Dan di dalam Al-Quran itu juga sebagai sumber ajaran Islam utama juga membuat obat penawar bagi jiwa-jiwa manusia. Gitu. Untuk bab yang selanjutnya itu yaitu bab 3 tentang sejarah, teknik, dan hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu lainnya. Jadi di dalam bab ini itu telah dijelaskan hubungan antara psikoterapi Islam dan konseling itu ada hubungannya dengan ilmu-ilmu kesehatan lainnya. Kemudian di bab yang keempat itu telah menjelaskan tentang sehat dan sakit dalam Islam. Jadi kan sehat sendiri itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga dimana kita tuh juga sehat secara mental atau jiwa. Di sini sehat secara mental atau jiwa itu mencakup sehat pikiran, sehat spiritual, kemudian sehat emosional. Kemudian kalau sakit sendiri itu menurut dalam buku ini yaitu dimana seseorang dikatakan sakit itu apabila ia tidak mampu lagi berfungsi secara wajar dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi di sini juga sangat jelas dijelaskan tentang sehat itu apa, sakit itu apa, kemudian kesehatan jiwa dalam Islam. Begitu. Kemudian di bab yang kelima itu dijelaskan tentang manajemen dan prosedur pelayanan konseling dan terapi Islam. Ini dijelaskan bagaimana rangkaian tata urutan kegiatan yang dilakukan
konselor atau terapis dalam melaksanakan layanan konseling atau terapi untuk membantu klien terentaskan dari permasalahannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.